Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Taufik, dosen pada program studi Praktek Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah teori perencanaan. Teori perencanaan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, khususnya perencanaan publik dari sisi teoritis maupun implementasi dari teori tersebut pada praktek pelaksanaannya pada birokrasi pemerintahan. Mulai dari konsep dasar perencanaan yang terdiri dari perbedaan perencanaan publik dengan perencanaan individual dan bisnis, proses pendekatan dan jenis serta ruang lingkup perencanaan. Pada unsur informasi pokok perencanaan pembangunan, pembahasan substansi isi suatu dokumen perencanaan yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Pada indikator kinerja, membahas tingkat capaian kegiatan dalam mencapai keterwujudan visi, misi, dan tujuan. Pada sistem perencanaan pembangunan, membahas hubungan kewenangan dan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, azas penyelenggaraan dan pembagian urusan pemerintahan. Pada mekanisme penyusunan rencana pembangunan, membahas proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan musyawarah perencanaan pembangunan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, Praja diharapkan mampu: pertama, menyusun dokumen perencanaan Trantibun dan penegakan perda secara analitis, strategis, dan taktis. Kemudian menyusun indikator kinerja pembangunan daerah terkait dengan urusan Trantibum dan penegakan perda. Ketiga, menyusun rancangan skema perencanaan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up, top down, dan politik. Sedangkan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini terdiri dari: 1. Memahami definisi dan makna perencanaan dan alasan pentingnya perencanaan sebagai domain publik. Yang kedua, memahami teori perencanaan in, out, dan foreplan. Yang ketiga, memahami unsur dan informasi pokok perencanaan dan pendekatan dalam perencanaan. Yang keempat, memahami ruang lingkup dan jenis perencanaan berdasarkan dimensi waktu, cakupan masalah, spasial, dan dimensi tingkatan teknis. Yang kelima, memahami aspek hukum, administrasi, dan kelembagaan dalam perencanaan. Yang keenam, memahami data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan, serta mampu membuat analisis berdasarkan alat bantu perencanaan. Yang ketujuh, ujian tengah semester. Yang kedelapan, memahami unsur dan informasi pokok dokumen perencanaan yang terkait dengan kondisi umum dan isu strategis wilayah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Yang berikutnya adalah memahami indikator kinerja pembangunan. Yang berikutnya lagi adalah sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Yang berikutnya adalah memahami mekanisme penyusunan rencana pembangunan secara hierarki, substansi umum, dan prosedur operasional baku penyusunan terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, Renstra OPD, RKPD, dan rencana kerja OPD. Kemudian yang berikutnya adalah ujian akhir semester. Sistem pembelajaran dan model perkuliahan yang saya laksanakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah sistem sinkronus, artinya tatap muka di kelas. Saya memberikan peserta didik itu sebagai poros utama dalam pembelajaran dan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam setiap seksi melalui metode yang pertama, diskusi interaktif. Setiap topik penting saya awali dengan pertanyaan pancingan atau studi kasus yang relevan, kemudian bertukar pandangan, berdebat secara konstruktif. Hal ini untuk melatih kemampuan mereka dalam menyampaikan ide, mendengarkan, dan berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Saya menyajikan skenario masalah nyata, kemudian peserta didik menganalisis kondisi umum dan isu strategis, dan menyusun informasi pokok perencanaan pembangunan berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan. Ini untuk mengasah kemampuan analisis dan juga kemampuan riset dan pemecahan masalah. Yang metode berikutnya adalah presentasi mahasiswa. Saya memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas
Hal ini merupakan ajang bagi mereka untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum, menyusun argumen, dan respon pertanyaan. Untuk penilaian, bobot yang saya gunakan adalah ujian tengah semester, bobotnya 30%, ujian akhir semester, bobotnya 40%, tugas terstruktur 15%, aktivitas itu 10%, kemudian kehadiran 5%. Demikian penyampaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Selamat siang, para pelajar. Selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi pada pertemuan di mata kuliah teori perencanaan kita. Seperti biasa, kita intermezzo sambil kita melihat bagaimana keaktifan kalian di luar gedung perkuliahan ini. Siapa yang tahu teori perencanaan terkait dengan ini? Sangat. Oke deh, dialog dulu. Teori perencanaan dalam team planning itu merupakan substansi dari sebuah dokumen perencanaan. Isi dari dokumen perencanaan ini membuat 8. Yang pertama itu adalah misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan juga kegiatan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran itu merupakan arah untuk perencanaan. Sedangkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan itu merupakan aksi. Untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran itu kita perlu melihat kondisi umum strategis dari beliau. Sebagai alat analisisnya. Untuk menentukan arah, aksi ini merupakan indikator kinerja. Indikator kinerja dari 5. Kalau pertama itu adalah input, output, outcome, benefit, dan Good. Wah, nomor berapa sama berapa? B. 1. Nomor 1. Mantap, B. Thank you. Oke, pertanyaan untuk yang semuanya. Offline ini Tok. Offline itu secara sederhana itu sebuah mekanisme tahapan prosedur dalam menyusun dokumen perencanaan. Prosedur untuk in-planningnya. Thank you. Berarti kalian sudah merefresh diri kalian sebelum masuk ke sini. Terima kasih. Oke, sekarang kita mulai pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita menyangkut tentang konsep perencanaan. Jadi paradigmanya seperti apa sih perencanaan kita? Tetapi ingat, perencanaan kita itu juga banyak dimensinya. Ada perencanaan yang individual, ada perencanaan yang publik, dan ada yang perencanaan bisnis. Tapi kita sebagai PDN itu kan mendidik kader-kader perencanaan kan? Kader-kader pemerintahan kan? Berarti perencanaan kita adalah bentuknya apa? Perencanaan untuk publik, bukan perencanaan untuk individual dan bukan perencanaan untuk bisnis. Kita adalah aparatur sipil negara yang sebagai fasilitator perencanaan publik. Tapi saya dalam mata kuliah ini perlu juga membuat latar belakang kenapa sih kita harus ke publik. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau perencanaan individual itu pasti orang akan berpikir sebagai ini, saya harus berubah sekarang dari bagaimana? Besok harus berubah daripada hari ini. Itu mau kita kan? Ya kan? Tapi pertanyaannya adalah semua ada batasnya. Batasannya itu adalah batasan ada yang namanya opportunity cost. Semua punya itu dan semua punya risk. Oke. Apa itu? Opportunity cost. Kalian tahu? Opportunity. Apa bahasa Indonesia opportunity? Peluang. Lebih pada kesempatan, tapi kesempatan yang hilang. Apa itu? Biaya kesempatan yang hilang. Pasti kita punya apabila ada pilihan, satu yang mau kita ambil, berarti kita menghilangkan pilihan yang lain. Itu pada intinya opportunity cost. Oke, saya akan dulu sebelum masuk ke DN mau daftar polisi. Polisian. Kenapa ada ini? Enggak punya polisi. Enggak punya. Berarti ini dari pilihan itu kan. Selain aku, IPDN, AU. Berarti semua sekolah dinas saja. Kenapa pilih? Karena opsi paling mungkin ada di Nah, berarti kan ada risiko kan? Dari biaya, dari pilihan yang kita buat kan ada risiko kan? Berarti risiko yang kita buat adalah risiko yang paling mungkin kita untuk bisa diterima. Gitu. Selain daripada PDN, AU itu adalah biaya opportunity. Pak, kan? Resiko, kita kan pasti menganalisis risiko. Kalau saya ke saya gini. Oh kayaknya saya terlalu gini deh. Begitu kan? Cara kita berpikir kan? Berarti itulah resiko kita. Kalau kita ke AU misalnya, oh kayaknya saya nggak mungkin nih. Berarti saya menghilangkan peluang.
Menghilangkan peluang itu punya biaya. Dan itu yang dihadapi oleh individu dan resikonya. Sehingga untuk meminimalisir yang namanya opportunity cost dan resiko memerlukan perencanaan. Untuk mau masuk PDN aja kita buat rencana. Ada kita seperti itu, rencana individu seperti itu. Ada kan sudah ada tujuan kita, sasaran kita dari PDN kan. Ya. Saya jelaskan lagi. Dalam semua ini, in planning berlaku. In planning berlaku. Apa tadi in planning? Substansi isinya? Visi, tujuan, saran, strategi, program, pasti kan? Sekarang Anda sudah punya sasaran. Anda mau masuk IPDN. Akhirnya Anda terjemahkan untuk masuk IPDN ini ke dalam apa strategi, apa kebijakan, apa program, apa kebijakan. Langsung dari sini ke hal yang detail-detail itu. Masuk bimbel kan? Nah, itu ada salah satu kegiatan. Bimbel. Apalagi selain bimbel? Kesehatan. Latihan. Latihan semangat. Kan gitu? Di bawah ini. Nah, itu pada materi yang selanjutnya kita berbicara. Oke, seperti itu. Punya resiko nggak masuk IPDN? Apa resiko? Nganggur setahun. Gitu kan? Untuk meminimalisir resiko, akhirnya saya harus giat dalam upaya. Oke, giat dalam upaya punya. Akhirnya apa yang menjadikan kita itu bisa gagal atau berhasil? Tentu diperlukan indikator kinerja. Oke, paham? Untuk perencanaan individual, paham? Perencanaan publik sekarang. Sebenarnya perencanaan publik kita perencanaan individual tapi benar untuk umum. Ya di PDN, yang lain maunya ke macam-macam. Kan nggak bisa kita satukan perencanaan itu. Sehingga itulah perencanaan publik. Perencanaan publik itu sebenarnya pada intinya bagaimana perubahan itu bisa membawa better place, better living. Nah, intinya better living. Perubahan, kan segala sesuatu pasti lingkungan berubah kan? Perubahan untuk sebenarnya kita mau apa? Kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, itu perencanaan publik. Tapi halangannya apa? Halangannya ada dua. Empat sebenarnya. Tapi esensinya itu ada dua. Ada 4. Pertama apa? Keterbatasan sumber daya bersama. Barang bukti. Kalau kepentingan dan masalah, besok hidup adalah masalah. Begitu kan? Gitu. Tapi punya kepentingan beda-beda. Masalah juga beda. Tapi pada intinya karena ada fasilitator pemerintah, gitu kan? Yang harus diinginkan adalah bagaimana keterbatasan sumber daya bersama dengan publik. Oke? Apa itu? Sumber daya bersama. Apa itu? Sumber daya bersama. Jadi sumber daya bersama itu pada intinya gitu. Milik bersama. Apa yang milik bersama kira-kira? Infrastruktur itu barang publik. Karena apa? Dia diadakan. Karena semua orang tidak mampu menyediakan. Tapi ini sudah ada, tapi harus diatur. Jadi kekayaan SDA. Apapun itu dia sudah ada. Ini adalah sumber daya. Di sini kan ada dokumen bagi data, ya. Mancing ikannya itu sumber daya bersama atau eksklusivitas? Bersama. Tapi ciri khasnya apa? Kalau saya dapat ikan banyak, kalau ketersediaannya sedikit, hanya orang lain dapat sedikit. Jadi sifatnya bersaing untuk mendapatkan. Bersaing. Ada eksklusivitas nggak untuk memiliki? Tidak ada. Woi, kamu jangan ikan, kamu di sini aja. Kan gitu. Kalau barang publik itu apa? Barang yang sengaja diadakan karena semuanya itu tidak bisa mengadakan. Apa itu? Apa yang terang-terang? Apa yang terang-terang? Yang contohnya jalan. Jalan seperti itu. BPTB tahu? BPTB tahu? Trotoar itu barang itu. Perlu bersaing? Tidak perlu, cuma ngantri. Semua punya hak. Tapi kan, ada eksklusivitas nggak?
Ngomongnya aneh sama, cuma itu. Gitu kan? Itu barang ya. Sebenarnya ada keterbatasan itu. Ya, terbatas itu. Akhirnya harus direncanakan. Untuk apa? Betterly Living. kalau perjalanan dari sini kita sudah tahu kan? Mengeluarkan input yang sekecil-kecilnya gitu kan? Untuk mendapatkan keuntungannya sebesar Besarnya. itu SD itu SD padahal bukan itu tapi itulah pikiran kita akhirnya untuk mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya melalui input yang sekecil-kecilnya produk apa yang kita jual ya kira-kira produk apa kategori produk apa ya kita makanan apa dulunya ya what dan barang apa what barang apa barang apa kategorinya barang apa barang yang bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar Besarnya. jadi pikiran keuntungan dia cari apa yang menghasilkan keuntungan besar. Kalau Pak, bagaimana memproduksi? Bagaimana memproduksi? Barang yang menghasilkan keuntungan besar. Cost input yang rendah. Untuk siapa? Untuk siapa? Pasar. Target pasarnya. Pasarnya bagaimana? Konsumennya bagaimana? Tidak sesuai dengan Dengan apa yang kita Yang butuh saja, yang ini. yang ingin aja, yang butuh dan able to. Bisa untuk membeli. Oh saya ingin, saya butuh tapi nggak bisa gimana? Ya, itulah. Ada tiga kategori inilah yang dipikirkan oleh perencanaan bisnis. Itu berbeda konteksnya kan? Berbeda konteksnya. Nah dalam teori perencanaan kita pada hari ini sampai dengan berakhir ini kita ke perencanaan publik karena kita ada pada instansi publik. Oke? Apa itu perencanaan? Kan gitu kan? Bisa dibatalkan pendapat dari kantor. Nomor 1995 pemilihan atau penetapan tujuan administrasi dan penentuan strategi kebiasaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Itu kan salah satu. Akhirnya kan kita kembalikan yang dimaksud oleh Handoko ini pendapatnya itu adalah in planning for dan of gitu kan gitu. Kalau kita lihat sekarang penempatan tujuan, penentuan strategi, kebijakan, proyek itu kan in planning kan, ya. Proyek itu maksudnya adalah Handoko itu mengatakan kegiatan. Kalau prosedur, metode, sistem itu apa? Oh, nah, sehingga akhirnya kembali apa manfaatnya? Manfaat yang pertama, kalau kita sudah susun kegiatan, dia menjadi pedoman nggak? Kalau kita susun akhirnya dari kegiatan ini ada indikator kinerjanya, bisa jadi pedoman nggak? Bisa. Sudah menentukan bimbel, tapi ditentukan indikator kinerjanya, saya masuk 3 kali seminggu, ternyata nggak pernah masuk. Bayang nggak? Kita akan gagal. Ayo. Akhirnya, oh saya harus latihan. Ternyata PW aja, tidur aja. Bayang nggak? Akhirnya kedua hal ini gabungkan aja. Apabila di sini menjadi satu program, akhirnya tingkat keberhasilan programnya gimana? Kalau nggak pernah dilaksanakan ini, kecil dulu, kan gitu. Nanti kan di sini ada kegiatan yang banyak di sini. Apa satu aja kita bimbel aja lalu lulus PTN? Enggak kan? Bahkan kita undang anak yatim. Undang anak yatim, akan didoain setiap tahapan itu. Udah dipermudahkan dilancarkan. Gitu. Gitu. Di sini banyak kegiatan sejenis kegiatan. Nah, sejenis kegiatan yang akhirnya sejenis di sini itu dijadikan dalam satu program. Jadi program itu housing nih. Housing atas kegiatan. Oke, bisa dijadikan suatu pedoman nggak? Bisa. Terus yang kedua, kita bisa untuk mengarahkan sumber daya kita nggak? Bisa.
Makanya kan bimbel. Kita punya anggaran misalnya di sini ada 100 juta. Bagi yang bimbel itu nggak kecil loh ya. Nggak kecil loh habis duit itu. Meskipun bayarnya per bulan gitu kan. Nggak kecil. Bagi orang tua. Belum bensin, belum kapaman, belum dan sebagainya kan gitu. Katakanlah sekarang, jangan 100 juta kebanyakan, nggak nyogok aja gitu kan. Misalnya katakanlah budget orang tua untuk mempersiapkan diambil dari tabungan. Oke, saya budgetkan 50 juta untuk bisa masuk di PDN. Kan gitu. Akhirnya dari rincian kegiatan ini saya menyediakan sumber daya. Oke, sumber daya. Tapi pengalaman sumber daya itu secara ekonomis, efisien dan efektif. Apa sumber daya yang ekonomis? Mengeluarkan dana yang sedikit lebih efektif. Paling sedikit apa takarannya? Paling murah. Paling murah. Buat pisang goreng. Ternyata paling murah dari pisang goreng. Oh, Bisa ya. gitu kan? Sesuai dengan harga pasar. Jadi ekonomi adalah sesuai dengan harga pasar. Efisien. Tepat guna kata lainnya. Efisien, akal, tepat guna. Nah itu. Tapi yang bagaimana tepat guna itu? Dan buat pisang goreng kan bukan hanya pisang goreng aja, bisa aja tepung, apa lagi? Minyak goreng, apa lagi? Kompor, gula, dan sebagainya. Yang bagaimana itu yang efisien itu? Tepat, sesuai takar. Efisien itu sesuai dengan takar. Efisiensi waktu. Waktunya kan kita targetkan pasti kan. Saya kasihkan tugas ini, selesaikan dalam jangka waktu 30 menit. Ternyata Koi mengerjakan mengembalikan tugas itu ke saya 50 menit. Efisiensi. Ternyata mengembalikan 20 menit. Efisien. Kasihkan waktu 30, ternyata dia mengembalikan saya 30 menit. Efisien. Sama saja. Efektif. Kalau tadi ya, nah, kalau ini tentang hasil bu. Ayo sekarang, makanya alokasian anggaran ini harus ekonomis, harus efisien, harus efektif. Bayangkan 50 juta ini sudah oke, saya ikut bimbingan belajar yang harga standar ekonomis. Akhirnya apa? Harga pasar kan saya cari bimbelnya kan? Karena sumber daya saya terbatas. Bandingkan kalau sumber daya terbatas itu sudah dialokasikan ke orang tuamu ternyata tidak efisien. Ya kan? Oke sudah efisien, tapi kurang beruntung. Akhirnya tidak efektif. Akhirnya besok-besoknya baru datang lagi, wah berdoa lagi tambahnya. Bisa? Kalau sudah disusun secara ini bisa dijadikan standar untuk pengendaliannya. Oke. Akhirnya satu kegiatan ini kita terjemahkan di dalam misalnya bimbel. Outputnya apa? Kemudian outcome-nya apa? Benefitnya apa? Impact-nya apa? Di dalam outcome ini ada namanya target. Ada namanya target. Ini namanya target. Ini namanya bimbel itu untuk apa? Outputnya apa kira-kira bimbel? Terlaksananya bimbel. Apa kira-kira sih? Paham dulu. Paham. Ini ikut targetnya ikut sertaan bimbel. Ini ya paham materi sampai dengan menguasai. Benefitnya Bisa ngerjain, bisa mengerjakan tes. Impactnya apa akhirnya? Lolos CA nanti hijau gitu. Kalau kita sudah begini bisa menjadi untuk mengendalikan. Kemudian pedoman mengukur keberhasilan. Kita lihat di sini. Pedoman mengukur keberhasilan. Bisa dipakai nggak untuk pedoman? Kapan kita mengetahui berhasil atau tidak? Kapan? Itu baru rencana, baru target. Makanya dalam indikator kinerja ini harus ada target dan realisasi. Orang mau jadi begini, tapi nggak ikut. Udah dibayarin tapi nggak ikut. Dari output saya sudah nggak. Sampai apalagi yang di sini? Oke, bisa Pak? Kemudian bisa memupuk kesadaran nggak? Antara saya dengan orang dulu, antara kalian dengan orang tua kalian masing-masing untuk menjadikan masuk PTN perjuangan bersama. Sendiri, ya kan?
Akhirnya bisa menjadi alat koordinasi nggak antara orang tua? Bisa. Bukan antara kamu dan orang tua. Ya. Siap. Gini, teman pulang, ini sekarang jamnya nih. Ayo, gitu. Itu kenapa? Apalagi saya mengambil dari konteks publik. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, perencanaan individual kalau digabungkan menjadi perencanaan publik. Dengan pembatasan yang tadi, pembatasan bersama, barang publik, kepentingan, masalah. Ya, oke. Itu Pertanyaan. oke. Tadi kan kita bahas tentang perencanaan paksa, tentang panjang lebar, teori dan banyak hal. Saya ingin tanya tentang eksekusi di lapangan, Pak. Nah. Ataupun hal-hal yang bisa lihat sendiri di lapangan. Membicarakan tentang perencanaan ini kan Pak tentang banyak hal seperti perencanaan keuangan, perencanaan bangunan, dan lain-lain. Saya ingin bahas tentang perencanaan keuangan karena ini salah satu ngomong ataupun masalah terjadi di Indonesia secara individu banyak. Karena masih banyak koruptor yang terjadi. Terus Pak, saya ingin bertanya, bahkan di perencanaan ini kan menyangkut banyak hal, Pak. Beliau bilang ada pedoman, pemanfaatan sumber daya, untuk kesadaran untuk mencapai tujuan. Tetapi Pak, realitasnya di masa sekarang banyak hal-hal yang tidak terjadi seperti yang sedemikian rupa. Contohnya seperti di NBG Pak, kan itu dianggarkan 15.000, yang mana harusnya itu tercukupi gizi anak-anak, sehingga apa itu namanya? Yang tadi diinginkan oleh Pak Prabowo, stunting ini tidak selesai, tapi malah makin merajalela dengan apa? Mereka yang pemimpin DPD ini harusnya mengatakan 15.000, tapi malah mungkin 7.000 terlalu banyak. Bagaimana? Sini korupsi Pak. Dan satu lagi Pak, di daerah saya sendiri saya ada membaca perencanaan keuangan Provinsi Aceh pada 2023. Di situ saya lihat banyak anggaran seperti karena kami ada dana khusus sekitar 5 triliun. Saya bertanya ini kemana? Kepada Purna yang kebetulan Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kepala Biro Keuangan. Terus saya bertanya juga Pak, satu lagi dana hibah Pak. Di sini saya dana hibah mencapai ratusan miliar. Saya bertanya kepada Purna saya dan menceritakan di internet ini sebenarnya dana hibah itu apa? Ternyata salah satunya itu adalah untuk LSM, untuk mendukung mereka pemilu. Sekian, bagaimana ya? Pertanyaan saya sebenarnya. Oke, respon. Jawaban saya untuk menjawab itu ada pada closing. Closing saya begini. Perencanaan. Closing saya. Coba kita baca. Kita baca dan kita teman. Inti poin dari perencanaan publik ini masalah itu. Perencanaan sebagai domain publik. Coba kita baca. Terhadap apa yang disampaikan tadi. Ini sekaligus closing statement. Oke. Perencanaan instansi publik sebagai bentuk dan proses kebijakan publik. Lihat syarat-syarat pada kasus itu. Oke. Dia sebagai proses dan bentuk kebijakan publik. Untuk apa? Menyelesaikan masalah-masalah publik. Nah, terkenal nggak sekarang persyaratan-persyaratan itu? Oke. Kemudian yang berikutnya, tidak hanya merupakan proses administrasi saja. Tapi apa? Ada juga perumusan yang rasional dan ilmiah. Bukan itu saja. Dua hal itu dia sematanya. Oke. Tapi ada itu. Dia juga berdimensi politik. Di mana itu berdimensi politik itu? Tatkala akhirnya terkait dengan keikutsertaan stakeholder dalam apa? Merumuskan dan menetapkan. Kita baru berbicara rencana B. Oke. Kemudian apa? Akhirnya kalau kita melibatkan stakeholder, pemerintah itu bukan satu-satunya pengambil keputusan terkait dengan yang tadi. Apakah sudah melampaui yang seperti itu? Oke. Itu closing statement saya. Akhirnya kata kunci dari perencanaan ini kata kuncinya. Ini. Rencana pemerintah itu bukan hanya masalah benar atau salah, tapi adalah masalah tentang apakah rencana itu well accepted tidak oleh masyarakat. Apa boleh disebut? Ya. Itu saja dari jawaban dari itu alias closing statement.